Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam sahabat YouTube semua. Kita kembali lagi di malam ini masih di channel yang sama EDA Project dan masih dalam podcast Beranda Misteri. Kali ini saya kedatangan tamu narasumber. Eh, Narasumber ini akan seperti biasa akan menceritakan pengalaman-pengalaman pengalaman misteri di hidupnya. Bagaimana kisah dan pengalaman misteri itu, kita sambut dulu ini narasumbernya. Selamat malam, Kang Rian. Malam Kang Soki. Alhamdulillah. Jadi Kang Rian ini, Kang Rian ini adalah bekerja di desa ya Iya, sekarang ya, saya sebagai bekerja di perangkat desa. desa. Dan kebetulan Kang Rian ini sering juga bikin konten-konten terus dan hobi-hobi yang lainnya. Tapi Kang Rian datang ke podcast malam ini seperti biasanya akan menceritakan dan dia punya pengalaman-pengalaman misteri, mungkin ada yang menarik, ada yang menegangkan, atau ada yang paling mengerikan. Untuk itu, kita mulai saja ceritanya di podcast malam ini. Kita mulai ceritanya. Oke, Kang Rian. Em, Apa yang akan Kang Rian ceritakan di podcast Beranda Misteri kali ini? Silahkan. Ceritanya ini sekitar tahun 2007-an. Saya waktu itu masih sekolah. Saya kebetulan sekolah di Garut. Jadi lokasinya pegunungan lah. Kalau di Garut itu pegunungan. Jadi saya waktu itu sebagai pencinta alam sering camping. Maklum namanya orang laut, pasti kan nemu gunung pengen aja naik gunung. Ceritanya waktu itu saya berlima dengan teman saya. Kita rencana mau camping di Danau Kabuyutan. Danau Kabuyutan itu lokasinya di Bungbulang. Bungbulang itu daerah Garut pesisian lah, dekat dengan Gunung Wayang. Kalau Gunung Wayang kayaknya nggak asing. Kita berangkat berlima dari Garut kota menuju Bungbulang itu di rumah saudara. Dan ada rumah saudara di sana. Nyampe di rumah saudara, kita persiapan, prepare lah semua perlengkapan camping waktu itu. Malamnya kita masih nginep di rumah saudara, belum naik gunung. Kita mencoba mendatangi rumah sesepuh atau rumah apa namanya Kuncen gunung, bukan gunung sih, Danau Kabuyutan. Nah, kita diberi wejangan, kita diberi arahan apa aja pantangannya. Bahkan dia bilang kalau ada orang baru katanya bakal ada sesuatu yang aneh gitu. Ya kita mah positif thinking aja gitu, nggak berpikiran yang aneh-aneh lah. Namanya camping, kita kejadian-kejadian aneh serem gitu sebenarnya udah nggak aneh gitu. Kita jadi udah siap semuanya gitu. Nah besoknya paginya itu kita berlima berangkat sekitar pukul 7, berangkat dari rumah terakhir menuju Danau Kabuyutan. Itu di perjalanan kita mendaki berjalan kaki sampai di Danau Kabuyutan itu sekitar 1:30 lah sore, udah mau sore, jam 1 lebih lah, 1:30-an kita nyampe di Danau Kabuyutan. Dan lokasinya aneh Kang Coki, jadi kita naik dulu ke gunung, lokasi campingnya ada di bawah, jadi kita turun lagi ke bawah, dan dari atas gunung itu si danau itu udah ada kelihatan, cuman danaunya nggak terlalu besar lah, nggak bener-bener besar gitu, cuma kayak bekas letusan gunung atau nggak tahu lah, pokoknya ada danau di atas gunung gitu. Cuman yang saya ingat waktu itu semua yang dilihat itu pohon pinus. Jadi banyak sekali pohon pinusnya. Pohon pinusnya besar-besar sampai nggak kepeluk gitu, saking besarnya. Jadi pas nyampe di tempat lokasi camping, sebenarnya bukan lokasi camping itu Kang Coki, jadi kayak tempat pemancingan, kayak orang mau mancing gitu. Kayak orang mau mancing, kalau kata si sesepuh mah orang yang mau niis, yang datang ke situ mah gitu. Jadi jarang orang datang. Tapi kejadian anehnya itu kejadian apa namanya yang harus dilakukan itu, jadi kalau orang mau mancing di situ harus bawa ikan gitu. Jadi benih lah,
Jadi kita ngambil ikan di danau itu, kita harus menanam benih juga di situ. Jadi mitos dan sekaligus peraturannya gitu mungkin ya. Itu. Tapi kita kan tujuannya mau camping, bukan mau mancing. Kita juga nggak bawa alat mancing. Nah, sampai di lokasi yang landai, kira-kira enak buat bikin tenda gitu, bikin kemah. Kita bikin kemah. Nah, kebetulan kita udah pada lapar. Nah, ini kejadian aneh yang saya alami dimulai dari sini. Ketika udah lapar, kita kan rencana mau bikin liwet gitu. Masak nasi. Kebetulan saya ditugaskan untuk sama teman-teman buat nyuci beras. Sampai merinding Kang Coki tuh. Saya nyuci beras di lokasinya di danau itu, di air. Pas saya lagi nyuci beras, tiba-tiba Kang Coki gerimis. Jadi si rintik-rintik air itu kelihatan di air. Rintik-rintik air gerimis. Nah, ketika saya lagi fokus nyuci beras, kaget saya Kang Coki. Kang Coki pernah lihat ikan mas paling gede segede apa Kang Coki? Paling gede 2 kilo, 3 kilo lah. Ya. Saya Kang Coki lihat ikan mas ada 3 ekor, yang satu warna merah, yang 2 warna hitam. Itu besarnya segede pintu rumah. Pintu rumah? Pintu rumah. Itu lagi kalau ikan mas kan suka ngap gitu kan, di kulit air itu kan ngap. Di depan saya Kang Coki. Ikan mas segede pintu. Mungkin ini penampakan yang dibilang gitu. Tanda-tandanya. Kaget saya. Itu teman saya kasih tahu. Wah, ikan. Itu kalau andai kata itu ikan beneran, mungkin dari zaman Majapahit itu mungkin ikan bisa segede gitu. Ikan purba gitu. Iya, kalau mungkin beneran gitu. Tapi saya yakin sih itu kayaknya makhluk astral. Jadi itu ikan itu kayaknya penunggu danau itu mungkin. Cuman yang saya jaga waktu itu mulut saya. Saya mau aja bilangin, ya, kalau orang Sunda arek pok tah gitu. Jadi mau bilang, coba kalau bawa pancing gitu. Coba kalau bawa pasar gitu, kita tembak gitu. Itu yang saya tahan gitu, takut keceplosan. Kalau sompram mungkin nggak tahu lah. Ikannya berubah jadi apa. Saya liatin sampai ikannya sampai hilang lah. Hilang. Besar sekali. Sebenarnya sempat dipoto, cuman kan kejadiannya udah lama. Fotonya juga udah tahu kenapa udah hilang, udah kemana. Fotonya zaman itu setel Kodak. HP saya masih NG, gak ada kameranya. Itu udahlah lewat, kita dilupain aja. Kita fokus aja camping. Masa kejadian seperti itu kita pulang gitu, sama teman-teman. Udah kita happy aja lagi gitu, cerita sama temen ngumpul lagi. Nah, yang bikin saya merinding lagi Kang Coki, itu sekitar pukul 4 lah, asar lah, sekitar asar, matahari udah condong, udah kayak mau ngilang lah di bukit gitu. Tuh tiba-tiba si tangan itu merinding gitu, si bulu kuduk itu merinding. Jadi auranya beda gitu. Auranya beda. Ada apa ini gitu ya? Pas saya lihat ke atas itu kan, ke bukit atas kan banyak pohon pinus, ada awan bukan awan sih, ada kabut, kayak awan gitu, kayak kabut. Si kabut itu berjalan ke sini, jalan ke bawah gitu, turun dari atas gunung, turun ke danau, ke kulit air juga turun ke danau tuh. Dan yang anehnya kabutnya di bawah Kang Coki. Jadi nggak ke atas. Jadi si pohon pinus itu terlihat jelas, cuman si pohon yang di bawahnya tertutup kabut. Jadi kabutnya ada di bawah sih. Jadi kalau ada di acara-acara TV suka ada kabut buatan yang gitu kan, di bawah kaki gitu ada kabut. Nah kayak gitu, cuman posisinya kabutnya tebal banget gitu. Saya kaget Mas, kabut. Cuman positive thinking aja gitu, indah banget gitu aja. Wah indah banget gitu. Nah yang bikin merindingnya Kang Coki, ketika kabutnya nyingkap gitu, ngilang gitu. Sebenarnya nggak ngilang tapi nyingkap ke tembak angin gitu ya. Kaget Kang Coki. Saya sampai bener udah ini mah pulang nggak bener kayak gini. Sampai merinding Kang Coki. Kerbau
ada 1000 mah Kang Coki. Oh banyak. Banyak. Kerbau itu di bawah-bawah pohon, ada yang lagi makan, ada yang lagi jalan, ada yang di depan gitu. Kayak ada yang lagi ngangon. Pokoknya setelah itu saya sama teman-teman, udahlah, balik pulang ya. Udah nggak bakal benar gitu. Udah nggak bakal benar ini. Ini dari yang pertama saya lihat itu waktu ikan mas, setelah itu kerbau, mungkin yang ketiganya mungkin lebih dari itu. Kalau nggak pulang. Siapa tahu malah yang lain siapa tahu malah jadi mungkin nambah lagi yang lebih serem atau apa gitu. Berarti kan itu kerbaunya mah cuma kerbau biasa aja kelihatannya gitu. Kerbau biasa, kerbau tanduknya cuma dua, yang nggak wajarnya itu banyaknya itu. Yang nggak wajarnya banyak. Terus nggak ada orang. Terus di hutan lagi. Nah gitu. Itu tiba-tiba saya kan udah lewat ke situ. Saya kan itu di sekitar situ saya udah lihat. Tapi kenapa ketika ada kabut itu datang, tiba-tiba di balik kabut itu tiba-tiba muncul banyak sekali kerbau. Dan logikanya kan kalau emang ada kerbau ribuan misalnya, suaranya itu kan harus ada. Nah, suaranya ada, mungkin ada suara suara apa gitu kan. Ini nggak ada. Tiba-tiba ada aja itu kerbau. Sebanyak itu. Setelah itu ya kita sepakat, kita pulang aja. Ini nggak bakal benar. Yang dari pikiran saya udah ini kerbau. Mungkin selanjutnya yang akan nampak mungkin makhluk yang lebih dari ini gitu. Siapa tahu harimau atau apa, saya nggak tahu gitu. Makanya setelah itu kita sepakat berlima, kita bongkar tenda, kita pulang. Hari itu juga jam itu pun kita pulang, turun sampai rumah itu sekitar jam 10 malam, kita udah nyampe di bawah lagi. Saya cerita sama warga sekitar, cerita orang di situ. Orang situ juga ada yang sengar-sengir, ada yang memang dia juga pernah ngalami gitu. Bahkan ada orang situ juga ada yang nggak percaya ada itu gitu. Dan memang seperti yang saya alami, itu kejadian memang luar biasa gitu, Kang Coki. Luar biasanya ya menurut saya itu bukan kerbau asli lah. Masa? Jadi nggak wajar gitu. Nggak wajar lah. Di hutan ada ribuan kerbau kayak gitu. Kerbau dan teman-teman pun ngelihat gitu. Teman-teman ngelihat. Vaksinnya jadi masih kaget ada. Semua gitu. Iya, teman-teman saya semua sekarang masih hidup. Ini cerita ini nggak saya ekspor juga sih, nggak saya ceritain ke banyak orang. Jadi benar-benar pengalaman pribadi real pribadi gitu. Saya, ya. Cerita asli, bukan cerita yang diceritakan lagi. Tapi begitu, setelah kalau setelah pulangnya atau ketika sekarang kan Kang Rian tuh kerja di desa ya, kerja di desa. Itu ada nggak? Mungkin ini buat yang terakhir ya, sahabat YouTube. Ada nggak kejadian ya selama pengalaman kerja Kang Rian gitu kan? Setelah mengalami beberapa kisah-kisah yang menarik, menegangkan itu kan yang sebelum-sebelumnya. Karena kan pengalaman misteri seseorang itu kan beda-beda ya. Iya. Nah, ini buat segmen terakhir aja nih. Jadi ada nggak ketika pengalaman lagi kerja gitu yang benar-benar berkesan di hidup Kang Rian, khususnya pengalamannya tentunya pengalaman misteri. Ada nggak? Oke, mungkin pengalaman saya adalah yang saya dari awal juga saya udah pikirkan, kayaknya pengalaman ini kayaknya kalau diceritakan ke Kang Coki kayaknya cocok gitu ya. Soalnya kalau pengalaman saya ketemu makhluk halus sebenarnya pernah juga, kayak ketemu kuntilanak juga sebenarnya saya pernah. Cuman kalau diceritain di sini sama Kang Coki mungkin narasumber yang lain juga ada yang ketemu kuntilanak. Udah biasa lah gitu. Udah biasa. Nah, makanya saya tadi cerita dengan makhluk-makhluk yang selain daripada itu, tapi itu adalah makhluk astral juga. Gitu. Tapi ada satu kejadian yang seperti yang Kang Coki barusan tanyakan kepada saya, yaitu ini bisa dibilang satu kejadian terakhir yang saya alami, yang menurut saya ini kejadian sangat kaget saya lihatnya. Kenapa bisa kaget? Karena kejadian ini saya punya buktinya, Kang Coki. Kalau orang mungkin saya ketemu kuntilanak, gitu. Ada buktinya nggak? Dia ngasih foto nggak?
bukan foto kuntilanaknya, Hmm. tapi foto dia lagi selfie sama kuntilanaknya. Ada nggak yang kayak gitu? Saya ketemu pocong, bukan foto pocongnya, bisa ya ngambil di YouTube atau ngambil di Google gitu. Tapi dia selfie sama pocong. Saya ada kejadian, saya lagi duduk dan penampakannya itu di depan saya. Oh iya, nanti bisa dilihat. Bisa ya? dilihat, ada di HP saya, mungkin nanti dikasih saya kirim aja Kang Coki buat ditampilkan ya di videonya. Jadi kejadiannya begini Kang Coki. Waktu itu saya udah kerja di desa sekitar tahun 2018 sekitar tahun 2018 saya udah berarti udah 3 tahun saya dari 2016 kerja di desa. Kebetulan Waker Mang Sugeng, Mang Agus itu namanya lagi sakit. Jadi saya datang ke kantor itu duluan jadi istilahnya buka kunci. Waktu itu saya berdua sama rekan kerja saya perempuan namanya Neng Gita. Kita beres-beres lah kalau pagi-pagi di desa. Saya bukain pintu, saya bukain gordeng-gordeng, Neng Gita sapu-sapu. Tapi kita dimulai dari ruangan kepala desa dulu waktu itu. Kebetulan saya lagi buka-buka beres-beres di ruangan kepala desa. Saya sempat bercanda-bercanda sama si Neng Gita itu. Saya coba-coba duduk di kursi kepala desa, di meja kepala desa waktu itu. Saya duduk di meja kepala desa. Saya bilang gini, Neng, pantas tuh lamun jadi kuwu gitu. Pantas gak kalau saya jadi kuwu gitu, jadi kepala desa. Iseng gitu ya, sambil duduk sambil gini gitu. Nah, pantas. Coba difoto gitu. Nah, saya waktu itu difoto sama dia. Difoto. Wih, keren ya gitu. Udah saya sempat kejadian itu saya nggak merasa ada yang aneh gitu. Nggak ada kan. Nggak ada berperasaan nggak enak atau apa sebelumnya ya, gitu. Nggak ada. Tapi sebelum kejadian itu saya sering mengalami hal yang anehnya sebelum kejadian itu justru. Jadi di kantor itu kayak ada orang lewat, kayak ada orang lagi ngomong tapi orang yang nggak ada, itu sering sebelum kejadian itu. Nah, waktu itu udah dipoto gitu ya, udah berlalu sekitar 2 mingguan lah Kang Coki dari kejadian itu. Nah, HP saya kan waktu itu penuh. Saya coba buka-buka beranda, saya hapus, saya bersihin memori gitu. Pas lihat foto yang waktu si Neng Gita moto saya duduk di meja kepala desa. Tahu nggak Coki ada apa? Ada penampakan tangan. Nanti mungkin bisa ditampilkan ya, ini ada fotonya di kamera saya, di HP saya. Tangan, ini jarinya segede-gede pisang Ambon, Kang Coki. Tangan gede-gede banget. Si tangannya busuk. Tangannya busuk. Tuh posisinya di depan ini meja, saya lagi duduk di depan saya, tangannya gini. Jelas banget. Dan itu asli, real, tanpa editan. Dan itu foto benar-benar dari HP saya. Jadi cuma tangannya gini, tangan segini. Aja segini. Kalau memang itu ada orangnya harusnya kelihatan badannya, tapi tangannya aja di pinggir gitu. Tapi Kang Rian nggak lupa bisa lupa gitu kan dulu. Takutnya emang pas lagi foto itu emang ada orang lain gitu kan. Takutnya lupa gitu, apa emang benar-benar nggak ada gitu? Nggak ada. Makanya saya ketika lihat foto itu kaget. Saya langsung klarifikasi ke Neng Gita. Neng, waktu kita foto ada orang nggak gitu ya? Selain kita. Nggak ada, mana ada cenah. Kita cuma berdua beres-beres. Pas saya liatin ke Neng Gita, kaget nih gitu juga. Wih, kenal eta kan gitu ya. Foto apa itu? Dah jelas lah, di situ kan tangannya besar, terus busuk itunya tangannya. Tangan siapa ini? Dibandingin aja dari foto tangan saya nih, foto tangan saya lagi gini ya. Terus ini tangan yang penampakannya itu, dibandingin ini antara tangan ini dengan tangan ini, jauh gedenya, gede-gede pisang Ambon, gede banget tangannya. Nah, saya setelah itu saya merasa bersalah lah. Mungkin itu karena saya gak sopan atau apa gimana. Nah, waktu itu saya ke kepala desa ngobrol.
sambil minta maaf lah. Jadi Pak Kuwu saya lancang gitu duduk di kursi Pak Kuwu sambil liatin foto itu. Saya nemu ada yang aneh gitu. Ternyata setelah ngobrol sama Pak Kepala Desa, dan kebetulan Kepala Desanya juga suka yang mistis-mistis dan supernatural gitu, jadi istilahnya dia suka yang kayak gitulah. Setelah ditanyain sama orang yang suka bisa nerawang gitu, jadi itu adalah foto kepala desa, mantan kepala desa. Si tangan itu tangan kepala desa yang lama itu. Jadi yang kalau istilahnya yang tahun berapa gitu, yang udah lama meninggal. Jadi intinya mungkin dia nggak suka saya duduk di situ. Tapi boleh nggak saya lihat itu si fotonya? Ada masih ada Kang Coki. Nih saya kebetulan foto ini sebenarnya udah nggak ada. Cuman kemarin saya lihat di di kenangan. Oh muncul ya di kenangan galeri gitu. Di Google Drive, di Google Foto itu. Kebetulan Kang Coki waktu saya itu, saya ingat saya punya foto penampakan gitu. Makanya saya lihat di Google Drive masih ada fotonya. Nih, aku lihat ya. Nah ini Kang Coki fotonya, Kang Coki. Bisa dilihat. Tangannya gede banget Kang Coki itu. Oh iya benar-benar. Jadi ada tangan kayak tua ya? Iya, kayak tua. Tapi ini jempolnya emang gede ya? Ini sebenarnya Kang Coki ini kan fotonya foto dari kenangan. Ini mungkin ukuran fotonya udah kecil, mungkin udah berapa KB. Kalau dulu kan waktu foto aslinya kan resolusinya tinggi, Kang Coki. Sebenarnya itu tangan busuk, Kang Coki. Oh jadi tadinya ini foto ini sebelumnya pernah dihapus atau enggak? Dihapus. Itu munculnya di kenangan. Itu saya ngambil dari kenangan saya. Dari kenangan. Jadi resolusinya mungkin udah rendah, jadi kayak kurang jelas. Tapi kalau dulu waktu masih resolusinya bagus tuh kelihatan banget tuh busuknya. Ya soalnya ini kan tua banget gitu. Kalau dilihat dari fisik tangannya emang kayak orang tua gitu. Udah sepuh lah. Tapi yang herannya ini gede nih, emang nggak tahu si fisiknya tinggi besar atau gimana, saya ini kan nggak tahu kan. Dan yang paling ini di siang bolong, di siang hari gitu kan. Iya. Apalagi pagi gitu kan. Ini juga emang variannya juga masih muda ini. Saya masih kurus itu Kang Coki. Masih muda ya. Tapi semenjak kejadian ini Kang Coki, jadi saya udah nggak ada lagi saya di khususnya di kantor nggak ada. Khususnya nggak di kantor saya nggak yang ada tadinya lagi. Sebelumnya ada kelebatan ya, bahkan siang hari saya lagi ketik aja di kantor di ruangan ini kan pintunya suka ada lebat kayak orang, saya lihat padahal nggak ada siapa. Terus suka ada suara-suara apa gitu. Kalau lagi sepi gitu. Ya sebenarnya nggak ada orang gitu. Tapi semenjak kejadian itu sampai sekarang alhamdulillah nggak ada lagi kejadian. Jadi itu emang foto yang paling real gitu kan? Ya ini foto real, ini foto asli, ini saya bisa jamin keasliannya. Dan klarifikasi dari siapa itu yang kita sama si bapak kepala desa atau siapa? Udah saya ngobrol, saya udah minta maaf sama Pak Kepala Desa bahwa saya udah lancang duduk di situ. Bahkan kepala desa juga pernah menelusuri gitu sebenarnya ini foto siapa gitu, sampai terungkap lah gitu, jadi bahwa ini adalah foto penampakan mantan kepala desa. Tapi sampai sekarang Kang Rian belum tahu tuh si wajah si mantan kepala desa yang dulu itu. Pernah dilihatkan nggak sama si kepala desa yang sekarang? Nggak tahu lah. Kalau kepala desa sebelumnya yang saya alami, kepala desa paling cuma berapa orang? 3 orang. Adalah 3 orang yang saya alami gitu dari mulai saya kecil sampai sekarang. Tapi kalau kepala desa yang udah mungkin dari sejarah desa saya gitu ya nggak tahu. Paling saya lihat di lukisan. Oh ada. Ada. Kalau di kantor saya di ruangan kepala desa khususnya itu ada lukisan wajah-wajah kepala desa dari tahun 1883 kalau nggak salah itu. Pokoknya dari kepala desa yang pertama itu ada
Ada semua kepala desa, dari kepala desa yang pertama sampai kepala desa yang sekarang, wajahnya ada di ruangan kepala desa, cuman dalam bentuk lukisan. Itu lukisan yang kebetulan yang buatnya itu bapak saya sendiri. Ayah saya juga kan mantan pegawai desa. Oh iya. Ya sengaja inisiatif dia bikin lukisan wajah kepala desa yang pertama sampai yang terakhir itu dia bikin sumbernya dari foto apa namanya istilahnya, arsip lah. Arsip desa kan ada foto-foto buat sejarah desa itu juga gitu ya. Iya, sengaja dibuatin lukisannya. Jadi benar emang foto yang tadi itu penampakan tangan itu benar-benar real gitu ya. Iya. Tuh kepala desa, memang ada kepala desa yang memang badannya tinggi gede katanya. Oh ada. Mungkin dia. Walau alam lah ya kalau. Nah cuman masalah foto itu keasliannya bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Itu asli foto saya yang kan yang nyepretnya pun yang fotonya masih ada orangnya. Memang kalau dari segi kasat mata saya lihat dari gambarnya tangannya emang kayak tangan biasa, cuman yang nggak wajarnya itu gimana ya? Ya kalau emang nggak ada orang di sana kan itu tangan siapa lagi? Tangan siapa? Kesana aja mikirnya. Gitu. Tapi kalau kata orang yang nerawang waktu itu, katanya itu di belakang saya juga ada itu sebenarnya, katanya. Bisa ngelihat. Ya, kalau bisa ngelihat. Ya mungkin itu adalah sepenggal kisah-kisah menarik gitu ya dari pengalaman misteri dari Kang Rian. Cukup benar-benar menarik ceritanya, banyak hal-hal yang tidak terduga dan yang saya belum tahu menjadi tahu dari segi tempat dan sejarah-sejarahnya gitu kan. Karena kembali lagi setiap pengalaman, khususnya pengalaman misteri seseorang itu pasti beda-beda. Beda tempat ya beda cerita. Begitupun tadi cerita dari Kang Rian. Oke, mungkin Kang Rian, terima kasih telah hadir di podcast Beranda Misteri malam ini. Semoga apa yang diceritakan tadi pengalamannya bisa diambil yang baik-baiknya gitu kan. Kalau yang jelek-jeleknya mah jangan. Ya mungkin itu saja untuk sahabat YouTube semua. Podcast malam ini, Beranda Misteri malam ini kita akhiri sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.